Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jarang-jarang nih kita satu frame dari Glowing Squad bareng Kang Rifki. Halo semuanya. Senang Tejo ya. Kita mau bikin namanya Tunya Tanya Glowing. Nah, ini segmen baru di channel Glowing Brain. Tunya Tanya sama Kang Rifki yang join bareng di Glowing Brain. Kalian boleh lihat ya, dulu itu ketika saya hire Kang Rifki itu average atau mungkin biasa, tapi sekarang udah berevolusi, berkreasi dengan cara dia sendiri gitu ya. Kalau saya itu cuma ngarahin aja, nanti dia tinggal explore, combine tentang kesukaan dia, gaya dia gitu. Coba cerita sedikit dong, Kang Rifki dulu waktu itu join awal tahun ya? Waktu itu join tuh Mei tanggal berapa ya? Tanggal 13, tanggal 12, 2023. 2023. Sekarang udah 2024 Oktober. Oktober 2024 ya. Backgroundnya gimana backgroundnya? Backgroundnya jadi dulu itu awalnya itu saya lulus sekolah tahun 2020. Kok 2020? 2021. Pokoknya 2021 ada gap 2 tahun. Tadinya 1 tahun mau kuliah, tapi ternyata saya tidak mampu dan tidak mau dan tidak ada uangnya. Jadinya gap lagi 1 tahun. Dan ternyata wah sepertinya saya butuh kerja. Dan pada akhirnya diajak sama Dava. Dulu itu ada operator setting di sini namanya Dava. Sekarang dia udah resign. Nah diajak sama dia, yaudah Ki, sini aja Ki, mumpung ada lowongan. Karena kan biasanya Rifki suka desain-desain gitu tuh, suka ngotak-ngatik komputer, suka apa ya, pakai aplikasi Adobe Illustrator juga. Yang berangkat dari basic itu, melamarlah kerja ke sini, ya interview, sat diterima, oke lah try dulu gitu. Alhamdulillahnya dari situ grow up. Awal-awal sih masih pakai Canva gitu-gitu, basic lah. Editing basic, habis itu ke Illustrator, nambah skill lagi. Ternyata ada beberapa yang ilmu baru di Adobe Illustrator gitu. Photoshop ya? Photoshop juga. Sampai sekarang nih pegang mesin yang lagi jalan ini. Jadi multitasking. Mendesain sambil ngoperatorin mesin guys. Aduh, dibuka kartunya. Ini desain nih gini nih, ini pegang juga sebelah sini guys. Mantap. Oke, jadi buat teman-teman tahu ya, yang saya suka dari Kang ini, dia walaupun dari Cianjur, dan dia pembelajar, dia itu Gen Z yang unik. Dia suka baca buku guys. Banyak sih sebenarnya yang baca buku banyak. Aduh, nggak nyampe 10% kali ya. Ya mungkin bisa. Kalian tahu ya, kalau dia gajian, dia beli buku. Investment terbaik buat kalian, saudara-saudara Gen Z-ku sekalian. Kalau ada pemasukan nih bulanan, beli buku lah 1 gitu buat investasi. Invest leher ke atas. Ya, mantap banget. Invest buat ini nih. Mantap. Jadi yang saya suka tuh Kang Rifki itu sudut pandangnya beda gitu ya, pada umumnya gitu. Terus dia pemikir yang kritis, nggak pada Gen Z pada umumnya gitu ya. Terus kalau kalian bisa lihat tuh di konten-konten sosial media di Glowing itu ada evolusi. Nah evolusinya itu sebenarnya evolusinya Rifki. Bener gak sih? Dari skill yang biasa, kemudian dia explore tentang konten-konten gitu ya, kita brainstorming ya. Apalagi nih Pak gitu. Coba sharing nih. Apa sih yang bisa bikin Rifki itu mendobrak kebiasaan lama, memberanikan diri? Waduh. Awalnya sih saya coba-coba. Nggak. Kayak Squidward. Itu kayak ini investigasi yang boraks tuh. Awalnya saya coba. Iya. Apa sih namanya? Gitulah. Iya. Iya tapi emang awalnya coba-coba gitu. Terus karena dari dulu juga emang antusias di bidang pervideoan, editing kayak gitu.
Kalau kalian ada di eranya dulu itu siapa ya? Chandra Liao, Agung Hamzah, gitu-gitu tuh video-videografer kayak gitu, filmmaker kayak gitu. Nah saya antusias di sana, makanya beberapa teknik ngambil gambar, terus presenting bicara depan kamera itu saya imitate dari mereka. Bukan belajar ya, lebih ke nyoba sok-sokan aja gitu, sok-sokan bicara depan kamera ala-ala YouTuber dan influencer yang sering ada di YouTube atau di Instagram yang skit video. Kalau sekarang tuh skit video siapa ya? Oh ini Abdi Maulana gitu. Terus Kevin Chok, Kevin Chok, terus ada yang sedikit ke arah jurang itu ada Hamba Sahaya namanya. Waduh, kita coba cari. Ini coba dilihat, keren-keren. Nah gitu-gitulah. Pokoknya emang banyak yang influence di internet karena memang Gen Z juga dekat sekali dengan internet. Jadi awalnya dari situ mulailah gimana caranya hal-hal yang saya suka ini masuk ke percetakan yang itu sebenarnya sangat sulit teman-teman. Gimana caranya kita presenting menghibur orang tapi jualan cetakan? Dia susah guys. Kira promosi stiker gitu-gitu, kita nyari kelebihannya apa, terus keunggulannya apa, kualitasnya kayak gimana, itu tiba-tiba jadi marketing weh. Seru lah, seru nyoba hal baru. Jadi pesan buat teman-teman, jangan lupa nyoba hal baru, explore, karena siapa tahu potensi diri kita itu ada di hal-hal yang sebelumnya tidak kita coba. Begitu. Mantap. Kalau di meme itu moist sama just do it, lakuin aja guys. Iya. Jadi saya tuh alhamdulillah ya ngerasa bersyukur. Jadi dengan gabungnya Rifki di sini tuh suatu keberkahan, suatu keberuntungan karena bisa ikut ngebangun branding Glowing itu di 2023 sampai 2024 itu cukup berhasil ya. Coba kalian bayangin ya, percetakan khususnya di Pagarsi, di Bandung atau mungkin di daerah lain yang fokus pada konten, fokus pada tips, nggak melulu tentang jualan produk, tentang produksi gitu. Tapi kita coba sharing gitu. Terus kita coba sering banget kita tuh mengencourage pelaku bisnis UMKM ya ketika menghadapi isu-isu resesi ekonomi seperti ini. Sebenarnya saya juga tidak paham nih guys. Saya tidak paham perekonomian. Yang saya tahu itu ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja gitu. Itu aja. Tandanya apa? Gramedia sepi. Gramedia sepi gitu. Daya jual beli itu sampai gitu aja guys, sisanya nggak tahu, nggak ngerti. Gorengan makin mahal. Gorengan makin mahal. Gitulah. Oke, jadi ini sekaligus untuk ngajak teman-teman ya Gen Z, kalian tuh harus aware tentang kondisi ekonomi, kondisi negara, kondisi lingkungan sekitar supaya bisa di-adjust ke kita gimana sih kita beradaptasi, kita tuh self development, jangan mager, jangan keseringan main game gitu ya, yang nggak produktif. Kita harus punya visi, kira-kira 5 tahun ke depan kita mau jadi apa, kita 5 tahun ke depan mau bisa bikin apa gitu, terus apa yang bisa kita jadiin legacy gitu ya. Ini loh karya gua dulu 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu gitu, view-nya segini, reach-nya segini gitu. Bagi saya itu suatu legacy yang baik gitu, supaya kita bisa sharing ke teman-teman yang lain gitu. Oke, kira-kira ada lagi yang mau disampaikan Kang Rifki? Baik dunia digital print atau kritik, saran buat teman-teman atau motivasi teman-teman yang lain yang sekarang lagi mager, yang mungkin lagi cari kerja, mau cari jati diri, terus mau bikin konten atau gimana? Aduh, bingung lagi. Saya nggak terlalu jago memotivasi orang, teman-teman. Tapi intinya ketika kalian udah lulus sekolah, kalian harus punya target nantinya itu mau ngapain aja gitu. Kalau misalkan mau explore diri,
dan menanggalkan kuliah itu kalian harus take at own risk gitu. Jadi resikonya tinggi gitu, awardnya juga bisa tinggi bisa rendah. Intinya ketika habis lulus itu kalian harus punya target 5 tahun mau jadi apa. Kalau misalkan mau kuliah harus ada prospek setelah kuliah mau ngapain, dan juga perbanyak juga network teman-teman, karena banyak Gen Z sekarang itu chronically online. Kronis Aktif. ya, maksudnya kronis. Nggak, chronicle itu kan cerita ya. Jadi mereka bercerita sesuatunya itu online, teman. Habitnya ya. Habitnya. Ada beberapa yang nggak mau keluar rumah karena emang mereka merasa fine aja gitu di dunia online mereka. Khususnya yang lulusan COVID ya. Khususnya lulusan COVID, kebetulan saya juga lulusan COVID. Saya tidak banyak berinteraksi dengan orang-orang. Jadi memang tidak banyak network, tidak banyak network yang saya punya. Tapi nggak apa-apa, setiap orang punya jalan buat improve sendiri-sendiri gitu. Kalian punya jalan kalian sendiri, kalian lakuin hal yang menurut kalian itu gue banget, dan selama kalian punya nilai yang dipegang sama kalian yakin, harusnya sih bisa ya. Karena bisa atau enggak itu ada di kekuatan mimpi kita buat menggapai. Jadi kalau misalkan kita benar-benar kuat, benar-benar ingin menggapai mimpi, biasanya usaha kitanya juga menyesuaikan. Kalau misalkan kalian masih mager-mageran, ya mungkin mimpi kalian masih belum kuat. Kalau misalnya masih tidur-tiduran, mungkin kalian masih berpikir, ngapain ya? Ya udah deh gini aja gitu kan. Pada akhirnya nggak jadi apa-apa. Sebenarnya tuh Kang Rifki tuh orangnya romantis guys. Enggak, karena kalau kalian lihat sendiri ya di poster-poster opening Glowing yang setiap jam 9 pagi itu kata-katanya dia yang ngerangkai. Kata-katanya dia yang ngerangkai. Ya kebanyakan ngambil sih sebenarnya guys. Cuman emang dipilih ngambilnya. Mungkin karena dia kayak literasi ya dari buku. Nah, dia tuh salah satu buku favoritnya Terelie. Iya, novel penulis Terelie guys. Nah itu kebetulan saya juga seneng sastra ya, saya juga seneng bahasa. Kadang saya arahkan gitu Ki, kalau untuk membuat kopi atau naskah itu bagusnya dibikin rima, kata akhirnya itu sama gitu, terus pemenggalan koma, pemenggalan baris, pemenggalan titik, nah itu kita yang mengarahkan gitu. Tapi basicnya dia punya banyak resource untuk sastra dan tulisan-tulisan gitu. Jadi sebenarnya orang romantis gitu. Tapi sayang sekarang belum ada pendamping. Ya, OTW guys. Oh yes, OTW guys. Jadi OTW mencari. Jadi buat nanti mojang-mojang. Waduh. Silakan, ini ada calon bagus yang bisa di available untuk di-apply gitu ya. Kemungkinan kalian dapat bibit yang bagus. Karir dulu teman. Karir. Oke, santai aja. Kasihkan karir, jangan sampai ya gitu ya. Maksimal umur 25 lah ya udah nikah, supaya jarak ke anak tuh dekat gitu kan. Ingat yang di Cianjur tuh pengen nimang bayi loh. Ya. 22. Tapi masalahnya angka pernikahan sekarang itu berkurang teman-teman. Jadi berapa? Pokoknya yang kurang ya. Ya antara pernikahan sekarang itu lebih kurang, terus angka yang pengen punya anak juga berkurang, dan angka perceraian naik. Waduh. Jadi artinya antara orangnya tidak siap, lingkungannya tidak support, atau ekonominya tidak mumpuni. Makanya saya itu adalah salah seorang yang mempunyai idealisme mapan dulu baru nikah. Mapan tuh klise ya guys ya. Mau ya, mapan itu mau gimana? Mau punya rumah, mau punya mobil, mau punya motor, gimana? Mapan itu spektrum ya, bukan aturan guys. Ini aja mengalihkan pembicaraan. Oke gitu ya guys. Ini ada bibit baik, bibit bagus ya. Silakan mungkin kalian bisa approach gitu ya. Oke. Jadi gitu aja untuk kali ini. Iya kayaknya gitu aja sih. Punya Tanya Glowing versi Rifki. Kalau kalian mau cari saya lebih lengkap lagi ada di Instagram. Belum ada post apa-apa OTW ya guys ya. Kita dorong supaya Kang Rifki
mengonten. getol di Instagram pribadinya gitu. Ini malah Karena kosong, Instagram glowingnya yang rame, dia sepi. Emang tipikal Gen Z itu emang Instagramnya kosong biasanya guys. Dia pakai second account tuh buat update galau-galau gitu. Tapi followernya banyak, nge-follow banyak, tapi kontennya nggak ada gitu. Aduh, oke. Itu habit yang perlu dirubah ya supaya kita berani show off, bisa buat sharing, bisa buat ngukur kemampuan diri atau yang lainnya gitu, buat bermanfaat kepada orang lain. Ada lagi? Buat portofolio juga. Portofolio. Mana portofolionya? Tidak ada. Belum bikin. Portofolionya kudu lihat ke perusahaan dia ke tempat bekerja gitu. Ya, portofolio saya bahkan glowing guys. Aduh. Oke, nantikan obrolan selanjutnya. Ini banyak banget cerita Kang Rifki yang menarik yang nanti bisa kita share di lain kesempatan. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.